Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leura Albila Asnawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit. Apa sih tirani matahari terbit? Tirani matahari terbit merujuk pada bentuk pemerintahan yang otoriter dan menindas, di mana penguasa memiliki kekuasaan mutlak dan membatasi kebebasan individu. Oke, selanjutnya bagaimana sih latar belakang kenapa Jepang bisa datang ke Indonesia? 1. Jepang meninggalkan politik sakoku. Sakoku adalah isolasi. Jepang itu dahulu negara yang menutup diri dan tidak mau bergaul dengan dunia luar, karena takut budayanya hilang. 2. Pelaksanaan restorasi Meiji di Jepang. Restorasi Meiji yaitu pembaruan Jepang di segala bidang. Kemudian setelah pelaksanaan restorasi Meiji, Jepang menjadi negara industri. Nah, wilayah Jepang yang kecil dia membutuhkan sumber daya alam, akhirnya Jepang melakukan penjajahan dan menyerang negara lain. Kemudian Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Sebab apa aja sih yang bakal kita pelajari? Yang pertama ada A. Masuknya Jepang ke Indonesia. B. Pendudukan Jepang dan perubahan pemerintahan di Indonesia. Ketiga, C. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir ada strategi bangsa Indonesia menghadapi Jepang. A. Masuknya Jepang ke Indonesia. 1. Ekspansi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dalam usaha untuk membangun kekuasaan besar di Asia, Jepang telah memulai sebuah perang di kawasan Pasifik. Tujuan utama Jepang ialah menguasai negara-negara penghasil bahan baku industri seperti Indonesia, Malaysia, Indochina, Filipina, dan negara selatan lainnya. Ambisi tersebut sempat terhalang dengan adanya pangkalan besar militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Dengan kekuatan puluhan kapal perang dan ratusan pesawat terbang, armada Jepang menetapkan tanggal 7 Desember 1941 untuk memulai penyerangan terhadap pangkalan militer itu. Pada serangan tersebut, dalam waktu yang singkat, Amerika Serikat mengalami kerugian besar dengan hancurnya 86 pesawat Angkatan Darat dan 97 pesawat milik Angkatan Laut di lapangan terbang Hickam dan Weller. Dari total 86 kapal perang di Pearl Harbor, 19 tenggelam dan rusak. Sementara itu, dalam serangan tersebut, korban jiwa di pihak Amerika Serikat 2.117 tewas, 876 luka-luka, dan 960 orang hilang. Sementara di pihak Jepang hanya kehilangan 29 pesawat dari 353 pesawat dan 55 pilot serta 6 kapal selam kecil. Kemudian sekutu menyatakan perang melawan Jepang. Dari sinilah Kekaisaran Jepang ikut masuk dalam kontestasi Perang Dunia Kedua. Di pihak Jepang sendiri, penyerangan ke Pearl Harbor adalah harga mati yang dilakukan untuk dapat menguasai negeri-negeri selatan. 2. Jatuhnya Hindia Belanda kepada Jepang. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Dan keesokan harinya Belanda menyerahkan Tarakan kepada Jepang. Tanggal 24 Januari, giliran Balikpapan dikuasai sebagai sumber minyak. Kemudian tanggal 29 Januari 1942, Pontianak berhasil diduduki Jepang. Disusul tanggal 3 Februari 1942 yakni Samarinda. Setelah Kalimantan, kemudian daerah timur Indonesia yang diduduki Jepang seperti Ambon, Morotai, Manado, Kendari, hingga Jepang berhasil menduduki kota penting di timur Indonesia yakni Makassar. Di Pulau Sumatera, Palembang berhasil diduduki sebagai sumber minyak. Kedudukan Jepang di Palembang membuka Pulau Jawa untuk dikuasai. Hingga pada tanggal 27 Februari 1942 di sekitar Pulau Bawean, armada Jepang bertempur melawan armada Belanda, Amerika, Inggris, dan Australia. Pertempuran ini dimenangkan oleh Jepang sehingga tentara Jepang pada akhirnya dapat mendarat di Batavia. Setelah berhasil menduduki Batavia atau Jakarta, pihak Jepang kemudian mengultimatum Belanda untuk menyerahkan kedaulatan atas Pulau Jawa. Kemudian pihak Jepang diwakili Jenderal Hitoshi Shimamura, sementara pihak Belanda diwakili oleh Panglima Tertinggi Tentara Belanda Jenderal Terporten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjaarda van Starkenborg. Dalam perundingan Kalijati tanggal 8 Maret 1942, akhirnya Indonesia secara sah dikuasai oleh Jepang setelah ditandatanganinya perjanjian serah terima kekuasaan. B. Pendudukan Jepang dan perubahan pemerintahan di Indonesia.
C. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. D. Strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang ini kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3, Poetera, dan Jawa Hokokai. Pada awalnya, para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu memarahi simpati rakyat. Namun, para pemimpin kita justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui ketiga organisasi untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai contoh, Soekarno berkesempatan untuk mengunjungi berbagai daerah dan memberikan pidato yang dapat membangkitkan nasionalisme. Yang kedua adalah strategi perlawanan. Perlawanan di Aceh. Terbuka yang dilatar belakangi oleh alasan agama untuk pertama kalinya terjadi di Aceh. Hanya 8 bulan setelah beberapa tokoh setempat membantu kemudahan bagi Jepang masuk ke daerah mereka. Perlawanan itu terjadi di Chot Pling Bayu dekat Lok Seu Mawe, dipimpin oleh seorang ulama muda, Tengku Abdul Jalil. Ulama yang memimpin madrasah ini menyamakan Jepang dengan setan-setan yang merusak ajaran Islam. Ia juga menentang kewajiban melaksanakan Seikei Rei yang dianggapnya mengubah kiblat ke matahari. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang diarahkan dari Bireon Loksukan Lek Somawe ke Chot Pling. Pasukan yang dilengkapi dengan senapan, mesin berat mortar, dan jenis senjata api lainnya itu dihadapi oleh murid-murid Abdul Jalil, yang pada umumnya menggunakan senjata tradisional. Bersama dengan sebagian muridnya, Abdul Jalil menyingkir ke Belangkamp Tengah. Tempat ini pun diserbu Jepang pada 13 November 1942. Tengku Abdul Jalil dan 19 orang pengikutnya tewas, sedangkan 5 orang lainnya tertangkap. Selanjutnya, perlawanan peta di Blitar. Pada 14 Februari 1945, kota Blitar dikejutkan dengan kejadian yang menghebohkan. Sepasukan prajurit peta pembela tanah air pimpinan Sodancho Subriyadi, Sodancho Muradi, dan Sodancho Sunanto melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Selain perilaku diskriminasi dari prajurit-prajurit Jepang, pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan para anggota peta terhadap pihak militer Jepang yang kerap membuat penderitaan terhadap rakyat. Kendati gagal, ketika pemberontakan itu gagal, maka pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya para pelaku. Dari 421 anggota peta Blitar yang terlibat, 78 diantaranya langsung dihukum berat, termasuk Muradi dan Sunanto yang dijatuhi hukuman mati pada 16 April 1945. Perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar serdadu Jepang terhadap penduduk, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil, merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Kekejaman Jepang semakin meningkat setelah Sekutu sejak permulaan tahun 1943 melancarkan serangan terhadap kedudukan mereka. Orang-orang yang dicurigai tertangkap, bahkan dihukum macung di muka umum. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka sepakat di Pontianak. Mereka merencanakan mengadakan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Rencana ini diketahui oleh Jepang berkat pelaporan mata-mata mereka. Seminggu setelah pertemuan di bioskop Merdeka sepakat itu, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. 3. Pembentukan BPUPK. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Dalam bidang tersebut ada 4 orang tokoh yang menyampaikan usulan tentang dasar negara, yaitu Muhyiddin, Ki Bagus, Hadikusumo, Supomo, dan Soekarno. Pada hari terakhir dari sidang itulah Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang ia namakan Pancasila.
Oleh karenanya, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Maria Ulfa merupakan salah satu tokoh perempuan yang bergabung dalam PPUPK. Ia adalah perempuan Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden. Pembentukan PPUPK ia diajak bergabung karena keahliannya di bidang hukum. Salah satu kontribusi penting dari Maria Ulfa adalah usulannya mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam negara Indonesia yang merdeka. Atas kegigihannya dalam memperjuangkan usulannya, maka dalam pasal 27 UUD 1945 disebutkan mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Tokoh perempuan lain yang menjadi anggota PPUPK adalah Siti Sukaptinah. Ia adalah tokoh yang dikenal gigih memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia sejak masa kolonial. Ia ikut menyuarakan pentingnya Indonesia berparlemen dan agar perempuan dapat berpolitik serta duduk di parlemen. Jika dalam PPUPK, Maria Ulfa tergabung di panitia pertama yang membahas UUD, Siti Sukaptinah duduk di panitia ketiga yang membahas tentang pembelaan tanah air. Setelah menyelesaikan tugasnya, PPUPK kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Untuk melanjutkan tugasnya, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno dilantik secara resmi pada 12 Agustus 1945 sebagai Ketua PPKI saat Jepang sudah diambang kekalahannya pasca pengeboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.